Salam damai sejahtera, jemaat Tuhan. Kita mau terus menggali firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah kebenaran yang memerdekakan kita. Dan saya yakin jemaat Tuhan di masa-masa pandemi ini justru semakin haus mencari Tuhan. Semakin haus berkomunitas. Karena kita tahu ini masa-masa pemurnian bagi kita semua. Dan kita mau semuanya menjadi para pemenang. Lebih daripada pemenang. Haleluya. Kita akan lanjutkan minggu lalu dengan firman perjanjian kasih karunia. Dan di hari ini saya mau kita belajar tentang siapa kita di hadapan Tuhan sebagai manusia yang baru. Dan kita sudah menanggalkan hidup lama atau manusia lama kita. Nah, kita hidup di dalam perjanjian yang baru sebagai manusia yang baru. Dan kita tidak lagi hidup di perjanjian lama dengan hukum Taurat sebagai manusia lama. Karena manusia lama dengan hukum Taurat, kita sebagai terdakwa, sebagai orang yang terbukti bersalah, berdosa, dan kita tidak mampu untuk bangkit karena hukum Taurat tidak punya kuasa untuk memampukan kita hidup kudus, hidup suci sebagai pemenang. Tetapi hukum Taurat justru untuk menyatakan engkau bersalah, engkau berdosa. Itulah hidup lama kita, itulah manusia lama kita. Saudara tidak hidup seperti itu lagi. Saudara yang sudah percaya Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara adalah manusia baru di dalam Kristus. Saudara hidup dalam perjanjian baru. Dan perjanjian baru adalah perjanjian kasih karunia. Untuk kita mau belajar tentang manusia baru, kita harus mengerti tentang siapakah kita. Yaitu kita adalah makhluk roh yang memiliki jiwa dan tinggal di dalam tubuh. Saya mau kita membaca di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-23. Dikatakan, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Di ayat ini, kita bisa melihat Allah adalah sumber damai sejahtera. Dan Allah ingin menguduskan hidup setiap kita seluruhnya. Bahkan sampai pada akhirnya kita ditemukan tak bercacat di hadapan Tuhan. Dan dikatakan kita terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Roh adalah siapa kita yang sebenarnya. Roh adalah pribadi kita yang sesungguhnya. Pribadi sejatinya kita, saudara. Di dalam roh, ketika kita menerima Yesus, roh yang mati karena dosa menjadi baru, diciptakan baru, dilahirkan baru. Dan Roh Kudus tinggal di dalam kita. Hidup Allah tinggal di dalam kita. Roh kita sudah baru bersama Tuhan. Tetapi jiwa kita di mana ada pikiran kita, ada perasaan kita, ada kehendak kita, ada hati nurani kita, ada proses terus-menerus untuk dikuduskan. Nah, inilah bagian yang paling banyak kita harus pelajari untuk kita bisa terus memiliki jiwa yang dipenuhi oleh roh. Bukan dipenuhi oleh tubuh dan dunia, saudara. Tapi tubuh kita adalah bagian paling luar ini adalah panca indera kita yang akhirnya kita melakukan perbuatan-perbuatan, perkataan-perkataan. Inilah bagian seluruh kehidupan kita, roh, jiwa, dan tubuh. Dan proses Tuhan dalam kehidupan kita ada 3 tahap. Mari kita akan belajar tahap yang pertama yang disebut pembenaran atau justification. Kita akan baca ayatnya Titus pasal 2 ayat yang ke-11. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Jadi kasih karunia pada awalnya bekerja dalam menyelamatkan kita dan sudah nyata, sudah final. Pekerjaan kasih karunia dalam menyelamatkan kita adalah instan, adalah total, adalah final, saudara. Langsung rohmu menjadi sempurna. Engkau sudah dibenarkan, dikuduskan secara roh, saudara. Dan dikatakan di dalam Roma 5 ayat yang pertama, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus.
Saudara, setelah kita dibenarkan dengan iman, bukan karena perbuatan, tapi karena iman merespon kepada kasih karunia Allah, kita sudah jadi orang benar, kita sudah menjadi orang kudus, kita sudah menjadi anak Allah. Hubungan kita dengan Allah senantiasa damai sejahtera. Bapa di sorga melihat kita anak-anaknya penuh dengan damai sejahtera. Karena Allah adalah roh dan dia melihat kepada roh kita yang sudah kudus, yang sudah benar, yang sudah ada hidup Allah, yang sudah ada Roh Kudus di dalam roh kita, saudara. Ini adalah sudah final, sudah selesai, saudara. Tetapi pekerjaan yang kedua adalah pengudusan atau penyucian atau sanctification. Ini bagian proses yang terpanjang, terlama selama kita di dunia ini, saudara. Di Titus pasal 2 ayat ke-12, kita lanjutkan ayat tadi. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Kata ia di sini adalah kasih karunia. Jadi kasih karunia tidak saja menyelamatkan, tapi melanjutkan dengan mendidik kita, memampukan kita, melatih kita bagaimana kita hidup meninggalkan manusia lama kita, kefasikan, keinginan-keinginan duniawi kita, supaya kita hidup sebagai manusia yang baru. Ini proses selama kita di dunia ini. Di Roma 12 ayat kedua dijelaskan bagaimana proses itu kita lakukan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi ada proses perubahan, saudara. Dikatakan perubahan, pembaruan budi atau pembaruan pikiran. Atau istilah lain transformasi hati. Saudara, kita melewati perubahan demi perubahan dengan pembaruan pikiran, saudara. Kita menaruh pikiran bahwa sekarang saya manusia baru. Saya sudah tidak lagi manusia lama. Manusia lama sudah mati dan dikubur. Yang bangkit sekarang, yang ada sekarang adalah manusia yang baru. Ini yang disebut pembaruan pikiran, saudara. Tapi seringkali kita lupa, saudara, tentang siapa kita. Nah, ini yang disebut respon reaktif, saudara. Saudara jatuh dalam dosa, saudara tertipu lagi, dan akhirnya saudara harus bereaksi untuk saudara kembali kepada Tuhan. Saudara berpikir benar, saudara perbaharui pikiran saudara yang salah, yang ketipu itu saudara. Itu disebut respon reaktif. Lalu saudara mulai melakukan ibadah, saudara mulai membaca firman, saudara mulai menyembah, berdoa, saudara mulai bersyukur, berserah saudara. Saudara dengan respon yang aktif sekarang. Dan akhirnya ketika berulang terus saudara menjadi respon yang otomatis, saudara. Ini yang harus terjadi di dalam tahap proses pengudusan, penyucian atau sanctification, saudara. Kemudian yang ketiga adalah pemuliaan atau glorification. Titus pasal 2 ayat ke-13 dikatakan, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus. Jadi ini akan nanti terjadi dan ini bersifat instan, bersifat final, saudara. Langsung ketika saudara berjumpa dengan Tuhan, saudara. Di saat Yesus datang kedua kali, saudara, tubuh saudara menjadi tubuh yang baru, tubuh rohani, saudara. Dan saudara dibangkitkan di dalam 1 Korintus 15 ayat ke-52. Dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa dan kita semua akan diubah. Kebangkitan tubuh yang baru itu terjadi instan nanti ketika kita berjumpa dengan Yesus Kristus yang akan datang kedua kali menjemput kita, saudara. Jadi yang pertama, pembenaran itu bersifat instan.
Tetapi yang kedua, pengudusan atau penyucian merupakan proses yang panjang. Dan terakhir, pemuliaan nanti akan terjadi instan lagi, saudara. Nah, kita akan belajar sekarang menghayati, mempraktekkan proses pengudusan penyucian kita, saudara. Dan saya mau kita lihat ilustrasi yang satu ini. Ini adalah ilustrasi sebagai pipa, saudara. Saudara terdiri dari roh. Inilah diri saudara yang sebenarnya. Saya di hadapan Bapa Sorgawi saya. Saya adalah anak Tuhan yang sudah dibenarkan dan dikuduskan. Sekali lagi, sudah final, saudara. Ini langsung terjadi ketika engkau lahir baru. Jadi roh saudara sudah punya hidup Allah. Roh Kudus sudah tinggal di dalam roh saudara. Dan Roh Kudus ingin memimpin saudara. Jadi roh saudara inilah menjadi sumber kehidupan saudara sebagai manusia yang baru. Dari roh saudara mengalir ke jiwa saudara. Nah, jiwa saudara adalah pikiran, perasaan, kehendak, hati nurani saudara. Itu seperti keran, katup. Apakah saudara membuka supaya kehidupan Allah di dalam roh saudara mengalir? Ataukah justru menutup sehingga kehidupan Allah tidak bisa mengalir, saudara? Jiwa adalah kehendak bebas saudara, keputusan saudara untuk hidup dipimpin roh atau saudara tidak mau dipimpin roh. Ya, saudara punya katup, punya suatu keran untuk membuka atau menutupnya. Dan ketika saudara mau terus membuka, saudara harus pembaharuan pikiran saudara. Supaya saudara tidak lagi ditipu dan menutup katup itu saudara. Saudara melakukan ibadah yang sejati, koram deo. Saudara mau senantiasa ingat akan kebenaran tentang identitas manusia baru saudara. Saudara terus memperbaharui pikiran saudara supaya tidak kena tipu daya dosa. Oleh sebab itu saudara melakukan transformasi hati. Saudara melakukan pembaruan pikiran senantiasa menjadi respon yang otomatis. Dan akhirnya tubuh saudara, yaitu perbuatan dan perkataan saudara mengalirkan kehidupan Allah kepada dunia nyata, dunia fisik. Jadi orang di luar melihat siapakah saudara sebagai manusia baru lewat gaya hidup saudara, perkataan saudara, perbuatan saudara yang memuliakan Tuhan. Oleh sebab itu saudara, di dalam Filemon pasal 1 ayat yang ke-6 dalam versi Amplified, saya ingin bacakan betapa hebatnya rahasia ini. Dikatakan, I pray that the sharing of your faith may become effective and powerful because of your accurate knowledge of every good things which is ours in Christ. Di kitab Filemon ayat yang ke-6 dikatakan ketika roh saudara, iman saudara di-sharekan, dibagikan, disalurkan akan menjadi efektif, tepat sasaran, akan menjadi powerful, penuh dampak, penuh kuasa dengan cara adalah yaitu saudara punya accurate knowledge, saudara punya pengetahuan yang tepat, yang benar tentang every good things in Christ. Siapa kita, apa saja yang kita miliki di dalam Kristus, saudara. Oleh sebab itu saudara, ketika saudara yang sudah menjadi tebusan, menjadi umat kepunyaan Allah, menjadi milik Allah, yang sudah benar, kudus di mata Tuhan, tapi saudara tidak menyadari betapa hebatnya status saudara, identitas saudara, posisi saudara, maka saudara bisa jadi kalah. Saudara bisa ditipu saudara. Makanya peringatan di dalam Efesus pasal 4 ayat 17 sampai 19. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap. Jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Inilah manusia lama kita, saudara. Jiwa yang rusak, saudara.
Dikatakan kalau engkau hidup yang lama, hidup yang tidak mengenal Allah. Saudara, pikiran kita sia-sia, saudara. Pikiran kita penuh tipu daya, saudara. Dan dikatakan pengertian gelap. Jadi di dalam tahap saudara bicara pengetahuan, itu ibarat saudara makan, saudara. Saudara tahu ini satu biskuit yang sehat dan enak juga, saudara. Dan saudara mulai punya pengetahuan, tetapi saudara masuk kepada pengertian. Artinya saudara memakan biskuit ini. Selama biskuit ini sekedar jadi pengetahuan, saudara tidak bisa menikmati dampak dari biskuit ini. Tetapi ketika saudara masukkan ke mulut saudara dan saudara makan, saudara mencerna, itu yang disebut pengertian, saudara. Dikatakan pengertianmu gelap karena saudara tertipu. Dan dikatakan hidup kita lama, manusia lama kita sebetulnya bodoh karena kita tidak tahu kebenaran. Bahkan hati yang bodoh kalau terus menerus dipelihara menjadi degil, menjadi bebal, menjadi keras, saudara. Itulah manusia lama, saudara. Dan sekali lagi iblis ingin menipu kita sebagai manusia baru untuk kembali menjadi manusia lama. Sehingga kita menjadi bodoh karena lupa akan kebenaran yang kita sudah miliki. Bahkan bisa jadi hati kita menjadi keras karena kita sudah terus menerus menguasai atau dikuasai tipu daya itu. Dikatakan perasaanmu jadi tumpul, saudara. Perasaan yang harusnya peka akan perasaan roh. Roh Kudus yang punya buah-buah roh. Tapi perasaan kita karena dikuasai tipu daya menjadi tumpul, saudara. Saudara akhirnya menyerahkan kepada hawa nafsu. Kita lanjutkan di Efesus pasal 4 ayat 22 sampai 24. Dikatakan yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus meninggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Jadi kita menanggalkan manusia lama ketika kita menerima Kristus. Manusia lama kita ikut mati bersama Kristus di kayu salib. Bahkan dikubur ketika kita mengalami kuasa baptisan. Saudara, menanggalkan manusia lama ini harus terus menerus kita hayati, saudara. Oleh sebab itu kita praktekkan kuasa baptisan air. Dan kita juga praktekkan kuasa perjamuan kudus. Kita kembali mendeklarasikan bahwa manusia lama kita sudah mati dan dikubur. Dilanjutkan ayat ini, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jadi manusia baru itu adalah dibenarkan, dikuduskan dengan sesungguhnya, dengan sejatinya, saudara. Oleh sebab itu dikatakan kita harus ada pembaruan di dalam roh dan pikiran. Pembaruan roh sekali lagi terjadi instan, final. Tetapi pembaruan pikiran adalah proses terus-menerus. Proses yang berulang kali. Sampai kita memiliki respon yang otomatis, saudara. Dan saya mau kita melihat dua jenis gambar ini. Tentang perbedaan manusia lama kita dengan manusia yang baru. Manusia lama adalah siapa kita, keturunan Adam. Kita adalah budak dosa. Kita tidak berdaya untuk mengalahkan dosa. Ya, manusia lama kita memiliki roh yang sudah mati. Karena kita sejak dari keturunan Adam yang memberontak, rohnya mati, saudara. Dan setan iblis yang menguasai roh kita. Si dosa itu menjadi tuan kita. Dan hidup kita jadi pabrik dosa, saudara. Jiwa kita rusak, penuh dengan tipu daya dosa atau tipu daya ego. Ya, semua untuk kepentingan diri kita, ego kita, saudara. Makanya pikiran kita sia-sia, perasaan kita penuh dengan negatif, tertolak, kepahitan, kemarahan, dan segala macam yang buruk, saudara. Dan segala macam yang kotor itu terjadi di dalam jiwa kita, saudara. Dan akhirnya tubuh kita adalah buah kedagingan kita. Perkataan dan perbuatan kita semuanya dosa. Pabrik dosa produksinya adalah dosa, dosa, dan dosa, saudara. Itulah manusia lama kita. Dan apa yang terjadi ketika kita menerima Yesus
Kita dilahirkan baru. Kita punya roh langsung baru. Saudara, ini terjadi sekali instan. Terjadi final, total, sempurna. Saudara langsung sempurna seketika. Yesus Kristus masuk di hati saudara. Dan saudara, ketika roh saudara yang baru, Allah yang adalah roh dapat bersekutu kembali dengan kita yang adalah roh saudara. Dan manusia baru sebagai anak Allah di dalam Kristus Yesus saudara. Dan akhirnya proses berikutnya adalah jiwa kita yang rusak akan mengalami pemulihan, penyucian, pengudusan senantiasa. Suatu proses terus menerus sehingga ketika kita mengalami transformasi hati, mengalami kasih Kristus yang menyembuhkan dan memulihkan. Dan juga ada pembaruan pikiran dari tipu daya. Akhirnya kita menemukan kebenaran. Kita mengerti tentang kebenaran. Kita mengalami kebenaran yang memerdekakan kita. Maka jiwa kita makin hari makin disucikan saudara. Kita harus melakukan ini terus menerus selama kita di dunia ini. Yaitu kita fokus untuk membangun respon otomatis. Yaitu bahwa saudara sadar dan saudara praktekkan saya yang lama, manusia lama saya sudah mati dan dikubur. Sekarang saya adalah manusia baru di dalam Kristus. Manusia baru yang berkemenangan. Manusia baru yang dipimpin roh. Manusia baru yang punya hidup Allah. Manusia baru yang sudah benar dan kudus di mata Allah. Ini kita harus hayati, praktekkan senantiasa. Dan ketika saudara belum sampai respon otomatis, saudara baru respon yang reaktif. Ketika saudara jatuh lagi dicobai, saudara balik bereaksi benar saudara. Dan saudara membangun sesuatu respon yang aktif. Saudara mulai membaca firman saudara. Saudara merenungkan firman sampai saudara paham dan saudara alami kuasa firman yang memerdekakan itu saudara. Akhirnya karena berulang akhirnya firman itu menjadi daging kita menetap. Firman itu memerdekakan sungguh-sungguh hidup kita. Itu disebut respon otomatis saudara. Ini proses selama kita hidup di dunia ini. Dan hasilnya adalah tubuh kita berbuahkan buah-buah roh. Perkataan kita, perbuatan kita, semuanya adalah buah-buah roh saudara. Luar biasa saudara. Ini adalah proses kita selama kita di dunia ini. Dan saudara sebagai manusia baru, akhirnya kita sadar betapa hebatnya kita di hadapan Tuhan. Kita memiliki kuasa untuk mengalahkan segala tipu daya dosa. Sekali lagi, iblis, setan sudah tidak ada di dalam kita. Iblis atau setan ada di luar kita. Karena kita sudah ada manusia baru. Kita ada Roh Kudus, kita ada Tuhan di dalam kita, saudara. Nah, penghayatan Tuhan hadir di dalam dan tinggal di dalam kita yang disebut koram deo. Kita sadar betul, saya di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam saya. Saya tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan tinggal di dalam saya. Dan dikatakan di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 9 dari versi firman Allah yang hidup dikatakan, orang yang telah lahir dalam keluarga Allah tidak membiasakan diri berbuat dosa. Sebab sekarang hidup Allah ada di dalam dia, maka ia tidak dapat terus-menerus berbuat dosa karena dikendalikan dalam hidup baru yang tertanam di dalam dia. Ia telah dilahirkan kembali. Kita semua yang lahir baru, buah atau bukti yang paling nyata, kita tidak suka berbuat dosa lagi. Kita tidak membiasakan diri untuk berdosa lagi, saudara. Ini adalah buah-buah pertobatan kelahiran baru kita, saudara. Oleh sebab itu, kita yang di dalam keluarga Allah, yang sudah di dalam tubuh Kristus, yang sudah menjadi anak Allah, kita harus menghayati betapa hidup kita ini di dalam Tuhan dikendalikan oleh Roh Kudus, dikendalikan oleh hidup Allah, saudaraku. Tetapi saya ingin kita belajar menghadapi kenyataan. Begitu banyak anak Tuhan yang tertipu. Begitu banyak anak Tuhan yang jatuh dalam dosa. Saudara, satu hari saya menangani sepasang muda-mudi yang sedang berpacaran atau ingin melangsungkan pernikahan. Hidup mereka sebelum bertobat
adalah hidup yang kacau balau. Mereka berdua pacarannya gaya hidup bebas, free sex saudara. Jadi 4 tahun mereka sudah free sex. Sudah maaf ya, sang wanita sudah aborsi 2-3 kali saudara. Bahkan mereka tidak bisa lepas dari kehidupan dosa ini, kenajisan ini. Nah, akhirnya mereka bertobat. Mereka menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan mereka sudah dilahirkan kembali. Dan ketika mereka datang di gereja, mereka mau dibina untuk menyiapkan diri menuju pernikahan. Kami sebagai para pembina, pemurid, kami membawa mereka mengenal siapakah mereka di hadapan Tuhan sebagai manusia yang baru. Dan ketika mereka dipulihkan, mengalami transformasi hati, dididik untuk senantiasa merenungkan firman, menjaga kekudusan. Puji nama Tuhan saudaraku. 1 tahun mereka bisa menjaga kekudusan. Bahkan mereka tidak lagi jatuh dengan berciuman. Tetapi tiba-tiba di suatu siang hari saudara, saya menerima telepon dari sang pria dan saya mendengar isakan tangis dari dia. Kak, saya jatuh lagi kak. Sudah 1 tahun saya hidup menang. Sejak saya bertobat menerima Yesus. Tapi saya tidak berjaga-jaga. Saya ketika menyiapkan rumah baru kami begitu lama di sana berduaan saja. Dan akhirnya kami tidak berjaga-jaga. Kami jatuh lagi. Kak, ampuni kami kak. Kami mau bertobat kak. Saya langsung berkata kepada dia, engkau datang. Ayo mari datang. Jangan tertuduh terdakwa lagi. Karena engkau sudah ditebus oleh darah Yesus. Bapamu di sorga memandang engkau sebagai orang benar, orang kudus, sebagai anaknya saudara. Ketika engkau melawan, memberontak dengan engkau jatuh dalam dosa, mari datang kembali kepada Bapamu di sorga. Saudara, sama seperti status kita sebagai anak dengan orang tua saudara. Kalau engkau sebagai orang tua juga engkau memiliki anak. Engkau mengasihi anakmu bukan? Tetapi suatu kali anakmu nakal. Suatu kali anakmu melawan engkau. Dan akhirnya apa yang terjadi? Engkau sebagai orang tua, engkau rindu anakmu bertobat. Engkau tidak berpikir untuk membuang anakmu atau mencoret anakmu sebagai anak lagi. Tidak saudara. Tapi engkau tetap mengasihi anakmu dan engkau ingin anakmu kembali untuk bertobat dan kembali baik hubungannya dengan engkau. Dari sisimu engkau tidak ada masalah. Tapi dari sisi anak, mungkin dia merasa terdakwa, merasa bersalah. Dia merasa, kesal, dia merasa benci dengan dirinya, benci dengan keadaan dan segala macam. Dia harus datang kepada bapaknya untuk membereskan hubungannya yang rusak itu saudara. Dan dikatakan di dalam Yakobus 5 ayat 16, dikatakan karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Jadi sekali lagi di hadapan Bapa tidak pernah mendakwa kita. Tidak ada lagi penghukuman bagi kita yang sudah berada di dalam Kristus Yesus saudara. Bapa tidak menghukum, Bapa tidak mendakwa. Bapa ingin engkau datang membereskan hatimu. Engkau mengakui dosamu. Dan dikatakan apa yang terjadi ketika engkau berdosa. Dari sisi Bapa tidak ada masalah. Tapi dari sisi dirimu, engkau bisa diseret untuk lebih lagi jatuh dan terikat terbelenggu lagi di dalam dosa. Ini sangat berbahaya. Dan apa yang lagi yang terjadi? Hubunganmu dengan orang lain pun akan rusak, saudara. Orang-orang yang menjadi korban dari perbuatan dosamu akan punya hubungan yang rusak denganmu. Oleh sebab itu dikatakan di dalam Ibrani 10 ayat 18 dan 19. Jadi apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Kita kalau jatuh dalam dosa saudara, Tuhan berkata jangan tenggelam dengan rasa bersalah. Engkau akui dosamu. Di
di hadapan Tuhan dan khususnya di hadapan orang-orang yang menjagamu, dengan komunitas sepakatmu, dan juga di hadapan orang yang dirugikan dari perbuatan dosamu, mungkin istrimu, mungkin anakmu, mungkin orang yang benar-benar kena dampak dari perbuatan dosamu. Engkau bereskan hidupmu, engkau bereskan hatimu, maka dikatakan engkau akan sembuh, saudara. Apa bedanya diampuni dengan disembuhkan? Diampuni sudah final, saudara. Bapa di surga senantiasa mengampuni dosamu yang dahulu, dosamu yang sekarang, bahkan dosamu yang akan datang, karena Yesus satu kali mati jadi korban yang sempurna untuk semua dosa kita. Tetapi disembuhkan bicara kita yang jatuh, kita dibebaskan dari keterikatan, dari belenggu dosa itu, saudara. Karena saudara diampuni, tapi saudara juga harus disembuhkan. Saudara tidak lagi terikat dengan dosa lamamu lagi. Saudara disembuhkan artinya saudara bebas total dari belenggu dosa lamamu itu, saudara. Engkau sudah jadi manusia baru yang tidak lagi hidup lama, saudara. Engkau hidup baru di dalam Kristus Yesus Tuhan. Oleh sebab itu, hari ini engkau datang kepada Tuhan dengan penuh keberanian. Tuhan tidak pernah mendakwa. Tuhan tidak pernah menuduh. Tuhan tidak pernah menghakimi dan menghukum kita. Tuhan senantiasa mengampuni dan senantiasa terus mengampuni hidup kita, saudara. Saudara datang sebagai anak Allah, sebagai orang benar, orang kudus yang ingin rindu jiwamu juga kudus, jiwamu juga benar di hadapan Tuhan, jiwamu menjadi dewasa di dalam Kristus, jiwamu dipenuhi dengan pikiran-pikiran Kristus. Inilah kebenaran yang memerdekakan kita, saudara. Mari kita datang kepada Tuhan dengan keberanian, dengan darah Kristus Yesus. Mari kita hampiri Tuhan. Tuhan, kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami sudah jadi manusia baru. Kami sudah dilahirkan baru. Kami sudah memiliki Roh Kudus yang sudah tinggal di dalam kami. Kami sudah memiliki hidup Allah, hidup kekal di dalam kami. Roh kami sudah sempurna, Tuhan. Engkau adalah roh dan kami yang adalah roh bisa bersekutu kembali dengan Engkau yang dalam roh ya Tuhan. Dan kami mau menyerahkan seluruh keberadaan kami, khususnya jiwa kami yang ingin terus diperbaharui terus menerus dari tipu daya dosa, dari segala pikiran-pikiran lama kami. Kami mau mengenakan pikiran Kristus, pikiran baru lewat firman Tuhan. Kami mau mencerna firman, merenungkan firman, mengalami firman yang memerdekakan senantiasa. Dan kami mau saling hidup di dalam komunitas ya Tuhan. Karena seringkali kami tertipu ketika kami merasa kuat sendirian. Itu tidak mungkin Tuhan. Kami membutuhkan saudara seiman di dalam komunitas sepakat. Di mana kami penuh akuntabilitas, terbuka. Kami mau saling jujur apa adanya. Kami mau selalu dijaga. Kami mau selalu dinasehati. Bahkan kami selalu diingatkan, ditegur oleh saudara-saudara kami di dalam komunitas sepakat kami ya Tuhan. Kami mau terus hidup berkemenangan di dunia ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan setiap jemaat, setiap umat Tuhan menjadi umat yang berkemenangan di dalam Kristus Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau datang kepada Engkau ya Tuhan. Berkat daripada Allah Bapa di surga dicurahkan kepada setiap anak-anaknya. Dan kasih Yesus yang di dalam kami mengalir keluar dalam kehidupan kami untuk mengasihi setiap orang yang Tuhan perjumpakan kami. Dan kami boleh melayani jiwa-jiwa dengan kuasa Roh Kudus, dengan tanda ajaib, mujizat yang menyertai kami sebagai anak-Mu. Orang benar-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.